Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, puji Tuhan saudari, kita boleh kembali berjumpa. Saya Renard didampingi dengan Saudara Hansen. Kita akan sama-sama kembali membahas firman Tuhan yang diambil dari pembaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 sampai Kisah Rasul 19 ayat 20. Nah, saudari, ayat yang kita ambil adalah Kisah Para Rasul 19 ayat 19a. Dikatakan banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Terus oleh karena ayat ini kita mungkin bisa mengambil satu judul, yaitu adalah menyelesaikan perkara lampau. Baik, menurut Johansen, apa yang bisa kita dapatkan mengenai menyelesaikan perkara lampau ini? Puji Tuhan. Terima kasih kita sampaikan kepada Johansen kesempatan. Terima kasih kepada saudara yang telah membuka persekutuan kali ini. Kita patut bersyukur, saudara-saudari, karena pada potongan ayat yang kita bahas pada saat ini mengambil porsi dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 sampai pasal 19 ayat 20. Dan ketika saya membaca catatan di dalam ayat-ayat tersebut, saya mengapresiasi pelayanan seorang rasul yang bernama Paulus dengan rekan-rekannya, karena dengan demikian hebat Kristus dinyatakan melalui pelayanannya. Sehingga kita bisa melihat pada pasal yang ke-19, ketika Paulus berada di Efesus, di sana ada satu pengalaman yang dialami oleh mereka yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka setelah percaya Tuhan Yesus, mereka segera membereskan perkara-perkara yang lampau. Saya bacakan beberapa ayat yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, ayat 18 dan 19. Di sini dikatakan banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Saudara-saudari, yang saya sangat terkesan adalah betapa hebatnya khasiat dari keselamatan yang telah mereka terima. Setelah mereka diselamatkan, maka Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, menerangi mereka, memimpin mereka, sehingga mereka menyelesaikan perkara-perkara yang lampau. Jadi, saudara-saudari terkasih, ketika kita ingin memimpin orang kepada Tuhan dan ingin membuat hidup mereka meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan berhala, itu bukanlah dengan mengajar mereka dengan teori, juga bukan dengan memberikan mereka banyak doktrin, tetapi perlu membawa mereka menjamah Tuhan Yesus. Menjamah Tuhan yang adalah Sang Roh itu. Tuhan yang demikian, yang sudah mati, bangkit, dan naik, adalah Tuhan yang penuh dengan suplai dan penuh dengan kuat kuasa. Karena itu saya sangat sekali menyarankan kita boleh berdoa dan membawa
teman-teman yang belum mengenal Tuhan untuk berseru kepada nama Tuhan dan menjamah Tuhan, sehingga kuat kuasa Tuhan boleh menyelamatkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 20, dikatakan dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Puji Tuhan, melalui pengalaman orang yang diselamatkan, firman Tuhan makin tersiar dan makin berkuasa. Kiranya melalui pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang-orang di sekitar kita, tidak hanya percaya di dalam hati, mulut mengaku, kita dibaptis, tetapi juga ada satu kesaksian yang hidup. Kita mau menyelesaikan perkara-perkara yang lampau. Kita mau mengakhiri cara hidup kita yang sia-sia. Memiliki satu penghidupan yang diubah. Sehingga firman Tuhan makin tersiar dan makin berkuasa. Amin. Demikian saudara. Baik, terima kasih Johansen atas sharingnya. Semoga ya saudari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan juga telah melihat perkara ini, bisa kembali lebih sering, lebih banyak ya menyelesaikan perkara-perkara lampau, supaya Kristus juga boleh semakin bertambah dalam kita. Nah saudari, oleh karena itu biarlah kita sebagai orang muda maupun dewasa ya yang mendengar podcast ini juga bisa terus-menerus memiliki satu pandangan yang jelas agar diri Tuhan bisa semakin berbicara kepada kita secara pribadi. Demikian, si Tuhan Johansen, apakah ada yang mau ditambahkan atau langsung tutup dalam doa? Dipersilahkan. Baik, melalui porsi pembacaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menjadi orang yang percaya, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, mengalami kuat kuasa yang mengubah kita melalui rohnya yang berhuni di dalam kita, sehingga firman Tuhan makin tersebar dan makin berkuasa. Sehingga kehidupan kita menjadi saksi yang hidup, menjadi satu berkat, teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk ikut bersama menempuh jalan Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk kembali lagi mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Saya pimpin di dalam doa. Puji syukur kepada keselamatan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau telah memberikan diri-Mu yang telah mati, bangkit, dan terangkat menjadi roh pemberi hayat. Roh yang penuh dengan kuat kuasa tinggal di dalam kami orang yang percaya. Tidak perlu kami diajar, tidak perlu dengan teori Tuhan. Oh, tetapi lewat kuat kuasa roh-Mu, pengurapan-Mu yang mengajar kami terhadap setiap perkara, sehingga kami boleh meninggalkan masa lalu kami yang kelam, menyelesaikan perkara-perkara yang lampau, membereskan semua berhala, baik itu yang ada di luar maupun yang ada di dalam hati kami, agar Tuhan bertahta, agar Tuhan diperhidupkan, agar melalui kami firman Tuhan tersebar dan makin berkuasa. Inilah pengharapan kami, inilah kedambaan kami. Tuhan, kiranya kami boleh jadi teladan bagi orang yang lain. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Johansen
Terima kasih Saudari, semoga Tuhan merahmati kita, juga menjaga kita sampai Dia datang kembali. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.